Itu yang paling penting buat Amin Rais. Padahal dia tidak ngaca. Dia adalah salah satu pecundang politik yang paling memalukan. Entah di mana otaknya mereka ini. Saya tidak mengerti. Di saat negara ini dihormati di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, di sisi lain kelompok semacam Amin Rais dan kawan-kawan terus melampiaskan rasa iri dan dengki mereka. Kadang apa yang mereka ucapkan Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva bertemu khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan khusus tersebut, Georgieva memuji perekonomian Indonesia yang tumbuh positif dan membaik di tengah gejolak ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Pelaksana IMF juga secara khusus mengapresiasi Indonesia yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, yakni 5,4% di kuartal 2 2022 ini di tengah kondisi ekonomi dunia yang sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Baik teman-teman, ada salah satu tanda love di situ. Jika berkenan, boleh teman-teman klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Di saat ekonomi Republik Indonesia berada di urutan ke-7. Tetapi Amin Rais masih sibuk berbicara soal operasi intelijen untuk memoles Bapak Jokowi menjadi presiden. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa sampai saat ini Amin Rais ini sepertinya masih belum bisa melepaskan rasa bencinya kepada Bapak Jokowi. Jadi baru-baru ini, seperti yang sudah saya muat dalam video saya, bahwa Amin Rais ini menyinggung masa lalu dari Presiden Jokowi yang dulunya hanya seorang pengusaha mebel, lantas bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia. Jadi Amin Rais ini curiga teman-teman, bahwa melejitnya karir dari Bapak Jokowi ini bukan kebetulan. Tapi karena ada dugaan operasi intelijen untuk memuluskan langkah politik dari Bapak Jokowi. Ya, kalau kita menghitung soal rekornya Bapak Jokowi ini, saya kira tidak bisa dihitung ya teman-teman. Berapa rekor yang tercipta di eranya Bapak Jokowi. Ya, salah satu yang mungkin tidak kita sadari adalah neraca dagang Indonesia yang terus surplus. Ya, kita melihat bahwa pada bulan September tahun 2022, neraca dagang Indonesia memecahkan rekor surplus untuk ke-29 kalinya setiap bulan. Ya, tentunya surplus yang terjadi ini karena nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor, teman-teman. Ya, saya masih ingat sekali ketika dulu Bapak Jokowi mengeluh soal neraca dagang ini selalu tekor dan defisit. Artinya impor lebih besar daripada ekspor ketika itu. Impor kalau lebih tinggi, itu artinya jumlah uang yang keluar ke negara lain jauh lebih banyak ketimbang penerimaan uang yang masuk ke dalam negeri, teman-teman. Ibaratnya begini nih, saya punya uang, tapi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, dalam waktu yang lama, neraca defisit ini sangat berbahaya. Karena lebih banyak uang yang keluar dari Indonesia ketimbang masuk ke dalam negeri sendiri. Apalagi kalau jumlahnya itu sangat besar, teman-teman. Artinya banyak sekali uang yang kabur ke luar negeri. Dan efeknya teman-teman tahu, sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, jika rupiah kekurangan pasokan modal di dalam negeri, maka akan sulit untuk menahan tekanan mata uang lain, teman-teman. Efeknya ekonomi itu akan sulit berkembang.
Neraca berjalan defisit ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Dan di eranya Bapak Jokowi, neraca dagang kembali surplus hingga 29 kali berturut-turut. Ya, makanya visi dari Bapak Jokowi ini sangat panjang ke depan, teman-teman. Sektor manufaktur dikembangkan besar-besaran. Tentunya untuk mencegah neraca defisit. Ya, supaya jangan seperti dulu lagi. Apa-apa impor. Barang-barang yang sepele pun diimpor. Nah, untuk menunjang manufaktur, harus ada infrastruktur, dan Bapak Jokowi sudah membangun secara besar-besaran agar investor tidak ragu berinvestasi di negara ini, di negara tercinta kita ini, Indonesia. Ya, ini adalah prestasi yang mungkin tidak semua orang itu paham. Tapi bagi gerombolan sakit hati, yang dipikirkan hanyalah utang di era Bapak Jokowi itu meroket. BBM naik mencekik leher. Rakyat tidak makan infrastruktur. Asing dan asing sudah menguasai Indonesia. PKI sudah bangkit kembali. Dan segudang isu sampah yang membodohi masyarakat. Ya, sebenarnya teman-teman, baru-baru ini ada satu prestasi terbaru yang cukup membanggakan, di mana Indonesia secara resmi masuk dalam daftar 7 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi IMF, melampaui Brasil, Inggris, dan juga Prancis. Ya, sebagai tambahan, tahun ini Bapak Jokowi kembali menduduki posisi ke-13 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Kurang apa lagi dengan Bapak Jokowi, teman-teman? Hanya dalam waktu 8 tahun, Indonesia berubah cukup banyak. Bandingkan dengan 10 tahun eranya SBY dulu. Pelan tapi pasti pondasi ekonomi Indonesia mulai kokoh. Visi Indonesia 2045 bukan sekedar isapan jempol kalau presidennya sekelas Bapak Jokowi. Tapi bagi Amin Rais, itu tidak penting. Yang paling penting adalah adanya operasi intelijen yang membuat Bapak Jokowi dari pengusaha mebel menjadi presiden. Itu yang paling penting buat Amin Rais. Padahal dia tidak ngaca. Dia adalah salah satu pecundang politik yang paling memalukan. Bahkan publik menganggap dia sebagai gelandangan politik yang ribut-ribut, ugal-ugalan, tapi tidak ada prestasi apapun. Bapak Jokowi mau membenahi negara ini. Meski banyak halangan, ya tapi setidaknya sudah menampakkan hasil lah. Tapi tidak ada apresiasi dari mereka, teman-teman. Yang ada malah digugat soal ijazah palsu. Belum lagi demo 3 angka dari pasukan pemuja nasi bungkus. Entah di mana otaknya mereka ini. Saya tidak mengerti. Di saat negara ini dihormati di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, di sisi lain kelompok semacam Amin Rais dan kawan-kawan terus melampiaskan rasa iri dan dengki mereka. Kadang apa yang mereka ucapkan mirip seperti analisis asal-asalan ala bocah yang belum sekolah. Ya, sebagai penutup video, teman-teman, apapun yang sudah Bapak Jokowi lakukan untuk kemajuan negara ini, tetap ada banyak orang-orang yang dengki. Di saat negara Indonesia terus berprestasi, otak para kelompok sakit hati tetap tidak berkembang. Di otak mereka selalu ada nama Bapak Jokowi. Mungkin kalau tidak nyinyir tentang Bapak Jokowi, mulut mereka mungkin rasanya gatal sekali. Sehingga mereka ini tidak pernah bosan-bosannya menyinyirin tentang Bapak Jokowi. Ataukah mungkin karena mereka malu atas prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Jokowi? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga bagi teman-teman yang tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.